Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Willy Brand SPD. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Kupar Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023. Pada video kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran yaitu PPL 1 dengan model pembelajaran adalah Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang statistik ya. Kita masuk pada materi dalam ukuran pemusatan data tunggal ya. Nanti akan kita jelaskan materi ini itu dengan menggunakan slide. Silakan buka bukunya ya, masing-masing. Bapak akan menampilkan video slide ini. Namun sebelum kita masuk pada materi ya, akan Bapak absen dulu kita ya. Kita tahu ada yang tidak hadir ya. Prayoga, Alvin Christian, Andres, Usul, Dian, Eka. Kita mulai, silakan pimpin doa kita. Bapak silakan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Kita pelajari untuk hari ini ada 3 ya. Sebenarnya ukuran pemusatan data itu ada beberapa, mungkin lebih dari 3. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah 3 dulu. Yang pertama adalah mean atau dikatakan rata-rata ya. Kemudian median dan modus ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh ya, Bapak akan menampilkan video kita. Silakan diperhatikan masing-masing ya videonya. Baik ya, Bapak akan putarkan video ukuran pemusatan data tersebut ya. Perhatikan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar menghitung rata-rata atau mean dari Dr. Warsono. Dr. Warsono adalah dok makannya bertambah sehingga tumbuh dengan sehat. Karena itu, ia harus tahu dulu berapa berat rata-rata domba di peternakan. Jadi kita sudah mendengarkan video ya. Nah, ada Bapak kasih pertanyaan ya mengenai video tadi, yaitu yang ada kaitannya dengan ukuran pemusatan data tadi. Kita pertanyaannya, ini dijawab secara lisan ya, bukan ditulis. Nah, Bapak bacakan pertanyaan. Mengapa ukuran pemusatan data diperlukan? Nah, siapa yang bisa jawab? Menurut kalian ya, ini menurut kalian. Mengapa ukuran pemusatan data itu diperlukan? Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada yang tahu? Silahkan jawab saja. Mana? Ada soal ya, dan ini harus dijawab untuk melihat kemampuan awal kalian. Ya, minta tolong siapa yang membagikan, yang di depan. Ya. Ini lembar jawabannya. Ya, dibagi dulu. Bapak akan tampilkan pertanyaannya ya. Waktu kurang lebih 2 menit ya untuk menyelesaikan soal ini ya. Baik, terima kasih. Soalnya tolong diperhatikan dan dibaca di hati masing-masing ya, tidak usah ribut ya.
itu soalnya. Bapak kasih waktu 2 menit, selesai tidak selesai harus dikumpul ya. Baik, silakan dijawab. Sambung ke depan dan seterusnya. Nanti akan Bapak ambil jawabannya di depan sini. Ya. Kalau sudah. Sekarang sudah. Nah, soal itu tadi adalah soal tes awal kita ya, untuk mengukur kemampuan awal ya, tidak apa-apa ya, mau jawabannya kurang maksimal juga tidak apa-apa ya. Baik, kita akan lanjut ke materi kita ya. Nah, adalah yang pertama MEAN ya, atau datanya 5 ya. Data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 ya. Nah, nilainya mungkin belum ya. Dapat suatu data yang real ya dari kalian. Karena biasanya dalam belajar ini data itu ada. Ini datanya belum ada. Ini akan kita buat data itu menggunakan Google Form ya. Silakan dibagi nomornya. Bapak bagikan link untuk kalian mengisi data dari yang ada di form sesuai dengan form itu nanti ya. Nah, itu diisi sesuai dengan kadar kalian ya. Sesuai dengan kadar, misalkan berat badan, diisi berat badannya berapa. Karena sudah Bapak berikan kalian harus ada data itu ya. Ya, karena dari kalian mengisi data tersebut itu akan memperoleh data tunggal nanti ya. Data tunggal kalian ini ada 30 orang siswa ya, maka 30 data juga nanti akan kita cari media, modus dan media. Nanti akan kalian isi yang ada di tiap kelompok. Jadi yang bekerja adalah kelompok ya, bukan individu. Yang bekerja kelompok. Datanya jangan sampai 2 kali mengisi ya. Ini kalau 2 kali mengisi ada datanya bertambah nanti dari 30. Jadi mengisinya cuma 1 kali saja. Kalau sudah mengisi, dikirim ya, submit. Kalau ada kesulitan
mengisi LKPD itu boleh ditanya ya, boleh ditanya dengan gurunya atau ditanya dengan teman satu kelompoknya dulu ya. Silahkan diisi. Mengisi data itu menyesuaikan dengan yang Bapak berikan di LKPD ya, sampai dengan hasil dari MIA-nya, hasil dari medianya, dan hasil dari putusnya berapa, itu dijawab semua. Bapak kasih waktu kurang lebih 40 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan bekerja. Ya. Nah, kalau dia sambil melihat sambil menulis bingung juga. Bukan bingung ya, tapi tidak efektif. Jadi satu tim ini bekerja secara maksimal ya. Ada yang menyebutkan, ada yang menulis, tapi dalam satu kelompok ya. Iya, cepat jalan. Iya, iya. Jalan. Enam puluh. Di bawah itu biasanya berbanding berat badannya 86 kg. Ya. Silakan ditulis ya untuk melengkapi data. Karena ini bapak tadi terkendala dari jaringan, jadi dia tidak bisa mengisi Google Form tersebut. Tapi kita dapatkan informasinya dari yang bersangkutan bahwa nilai dari berat badan itu adalah 86 kg. Hasil dari diskusi kelompok kerja itu kan ada 3 materi, MEA, median, dan modus ya. Jadi satu kelompok itu satu yang dicari, karena dia mau menjelaskan tentang median kah, dia mau mempresentasikan tentang rata-rata dan seterusnya. Jadi satu kelompok itu
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Kalau ditambahkan satu, jadi kalau ditambahkan satu dia menjadi data apa? Ganjil kah atau genap? Tiga dari ya. 72 kilogram berat badan bapak. Nanti medianya di mana? Nanti data ke berapa? Untuk menyelesaikan tadi sisanya itu untuk kita presentasi ya. Nah, seperti yang bapak bilang tadi, bapak kasih kesempatan 3 dulu kelompok yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok yang tidak berkesempatan untuk hari ini ya bisa menanggapi apa yang dijelaskan oleh temannya tadi ya. Bisa menanggapi. Itu akan bapak nilai ya. Yang maju dan yang menanggapi itu ada penilaian. Ya. Jadi semuanya akan bapak nilai. Baik yang aktif, yang kurang aktif dan seterusnya itu ada penilaian masing-masing ya. Ini tergantung dari kalian bagaimana menguasai daripada materi lagi. Ya, kurang lebih 10 menit ya. Kurang lebih 10 menit lagi. Nanti satu kelompok itu bapak akan beri kesempatan 5 menit untuk mempresentasikan ya. 5 menit saja. 5 menit untuk menanggapi dari hasil diskusi. Jadi waktu kalian maju nanti kurang lebih 10 menit. Kalau tidak ada yang menanggapi ya, berarti bapak anggap itu sudah jelas. Masih belum. Baik, berarti ada 4 kelompok yang belum ya. Silakan, bapak persilakan untuk kelompoknya Yose mencoba mempresentasikan hasilnya. Untuk yang aja tidak. Kenalkan, saya Pioni Nur Anafi yang akan bertugas sebagai moderator dalam anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Yosera Nabila. Saya Vina Valencia. Saya Noib. Saya Mikola Sanadali. Materi yang akan dibahas yaitu tentang ukuran pemusatan data. Materi MEAN. Perkenalkan, saya Yosera Nabila sebagai anggota yang akan memaparkan materi kami pada hari ini. Nilai MEAN dari data tersebut, adapun rumusnya yang kami gunakan yaitu jumlah berat badan dari siswa kelas 12 MIPA 2 dibagi dengan banyaknya data yang telah disajikan.
perhitungan banyak data dari data yang telah disajikan. Akan membacakan jawaban kami dari langkah di atas. Kalian dapat menentukan mean atau rata-rata dengan cara jumlah berat badan siswa dibagi dengan jumlah siswa. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan dari kelompok kami. Sekian dengan presentasi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Baik, bagus ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang sudah menjelaskan. Tapi gini ya, harus ada yang menanggapi dari hasil dari kelompok tadi. Bapak ambil dari moderatornya ya. Nah, silakan kelompok lain yang mau menanya maju. Bapak kasih kesempatan 2 saja dulu. Ya. Baru nanti ditutup ya pionnya. Silakan dari kelompok mana? Siapa yang mau? Ya silakan Siti Fatimah. Ini ada. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, selain menggunakan cara jumlah berat badan dengan dibagi dengan jumlah siswa, apakah ada cara lain untuk menentukan mean? Terima kasih. Untuk rumus rata-rata, jika menggunakan data tunggal, maka hanya bisa menggunakan rumus tersebut. Jika menggunakan data berkelompok, Maka ada rumus lain yang bisa digunakan, yaitu menggunakan rumus sigma FI dikali dan dibagi dengan sigma frekuensi. Namun hanya bisa digunakan untuk data berkelompok jika dalam soal merupakan data tunggal dan hanya bisa menggunakan rumus yang telah kami gunakan. Apakah jelas? jelas. Ya. Silakan. Kalau tidak ada, ya langsung kita simpulkan saja. Jadi untuk menentukan jumlah dari berat badan tadi ya, menentukan rata-ratanya adalah jumlah dari data tersebut yang dibagi dengan banyaknya data. Itu untuk data tunggal. Sementara untuk data bergolong kita belum masuk ke situ ya, tapi ya sudah diberikan materi tadi oleh kelompok yang sudah maju ya. Maka baiknya juga yang sudah kelompok yang sudah maju. Kita berikan aplaus kepada ini. Silakan kembali ke ya, baru silakan kelompok yang mau. Selamat siang teman-teman dan bapak guru yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas berkat dan rahmat yang diberikan Tuhan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Lola Kristina sebagai moderator dalam kelompok 2. Adapun anggota saya Alvin Christian. Saya Nuraina. Saya Sepira Oktaliana. saya Busuk. Dengan cara melihat data dengan tingkat kemunculan yang paling banyak. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Bapak kasih kesempatan 2 penanya. Ada yang mau menanggapi? Untuk kudus dari data kalian ya. Ini datanya data dari kalian. Ya, Bapak rasa cukup untuk kelompok yang sudah maju. Kita berikan aplaus untuk yang sudah maju. Silakan kembali ke kelompok. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari media. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Putri Yulian Raini sebagai moderator dan teman saya nilai median dari data tersebut jika data tersebut ditambah 1 data yaitu berat badan guru
maka mediannya adalah 50. Dari langkah di atas, kalian dapat menentukan median dengan cara menentukan data tengah. Sudah? Kasih pertanyaan. Atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Silakan. Ya. Kristina dan kelompok 2, mengapa nilai median mendapatkan hasil 50? Maka ditambahkan di situ berat guru, tambahkan nilai median. 30 siswa ditambah dengan berat badan guru, jadi jumlahnya 31. Kami mengambil nilai tengah di Data yang berada pada nilai data ke-16 itu nilainya berapa? Sudah dicek ya? Baik. Soalnya ada di depan ini, ada di slide kita, ya. Ini depan ya, depan. Menjawab soal tersebut ya, kurang lebih waktunya 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Baik, soalnya betul-betul diperhatikan ya. Dijawab semaksimal mungkin karena ini adalah menentukan nilai untuk kita hari ini ya, nilai kalian. Baik, perhatikan soal yang diberikan dari tes awal tadi. Soalnya silakan dijawab, waktunya kurang lebih 5 menit ya. Bisa dijawab ya, sudah sulit sedikit lagi, ada juga yang sulit-sulit juga ya. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, nanti kita lanjutkan dengan materi yang berikut, yaitu tentang ukuran pemusatan data dengan materi yang lain, yaitu bisa nanti kita bahas wakil ya, persentil ataupun kecil. Untuk yang lainnya itu mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang kita pelajari. Nah, untuk pertemuan berikut silakan kalian pelajari masalah wakil, desil, dan persentil. Itu juga masuk dalam ukuran pemusatan data. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data dengan bentuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi bus. Sudah semua siap tasnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, sampah semuanya sudah dibutuhkan. Kalau minta tidak ada yang berserakan, kalau ada ambil di bawah.